Om Swastiastu. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada dosen mata kuliah akuntansi keperilakuan, Bapak Dr. Ibu Gede Diatmike, SE AK MSI CA CPA. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 6 dengan anggota Ibu Putu Dia Lestari dan saya sendiri Komang Trias Rawan akan mempresentasikan mata kuliah akuntansi keperilakuan mengenai aspek keperilakuan dari pengendalian biaya. Adapun bagian presentasi yang akan kami sampaikan terdiri dari 3, yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua pembahasan, dan yang ketiga adalah penutup. Kemudian yang pertama pada bagian pendahuluan. Pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan pembahasan, dan manfaat pembahasan. Pada latar belakang, bahwa perusahaan didirikan dengan tujuan utama, yaitu untuk mencari keuntungan atau laba yang maksimal agar kelangsungan hidup perusahaan dapat dipertahankan. Tujuan mencari keuntungan tersebut menuntut tiap-tiap perusahaan untuk dapat menjalankan strategi tertentu dan kebijakan-kebijakan tertentu sehingga dapat tetap bersaing dan mempertahankan operasionalnya di tengah ketatnya persaingan. Selain itu, sasaran untuk memperoleh laba yang maksimal dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan, baik itu tujuan jangka pendek maupun tujuan jangka panjangnya. Perusahaan akan selalu berusaha agar memperoleh pendapatan semaksimal mungkin dengan mengeluarkan biaya seminimal mungkin dalam rangka untuk memaksimalkan keuntungannya. Pendapatan penjualan dalam suatu perusahaan sebagian besar dihasilkan melalui pengeluaran biaya, sehingga manajemen biaya menjadi sangat penting dalam hal ini. Anggaran biaya dan analisis biaya adalah salah satu cara untuk mengendalikan dan mengatur biaya guna memperbaiki laba perusahaan. Pengendalian biaya menurut Siagian tahun 1999 merupakan suatu proses atau usaha yang sistematis dalam menetapkan standar pelaksanaan yang bertujuan untuk perencanaan, sistem informasi umpan balik, membandingkan perencanaan dan realisasi, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta melakukan koreksi perbaikan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, sehingga tujuan perusahaan akan tercapai secara efektif dan efisien dalam penggunaan biaya khususnya. Pengendalian dan pengaturan biaya pada dasarnya mengikut sertakan pertimbangan-pertimbangan dari pihak manajemen yang tentunya di dalamnya itu akan melibatkan aspek keperilakuan sebagaimana yang diuraikan oleh Lubis pada tahun 2010 dalam bukunya yang berjudul Akuntansi Keperilakuan. Sehingga berdasarkan latar belakang tersebut, penulis akan memaparkan aspek keperilakuan dari pengendalian biaya perusahaan dengan menggunakan buku akuntansi keperilakuan yang ditulis oleh Arpan Ihsan Lubis pada tahun 2010 sebagai referensi utama melalui sebuah makalah yang berjudul Aspek Keperilakuan dari Pengendalian Biaya. Kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam makalah ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bagaimanakah pentingnya manajemen biaya? Yang kedua, bagaimanakah sistem biaya tradisional versus biaya standar? Yang ketiga, bagaimanakah perhitungan biaya langsung atau variabel? Yang keempat, bagaimanakah aspek keperilakuan dari langkah akuntansi biaya yang dipilih? Yang kelima, bagaimanakah pengendalian biaya? Dan yang keenam, bagaimanakah pengambilan keputusan terkait pengendalian biaya? Kemudian tujuan pembahasannya selaras dengan rumusan masalah. Kemudian dilanjutkan dengan manfaat pembahasan. Manfaat pembahasan yang dipilih dalam tulisan makalah ini, yang pertama manfaat bagi penulis dan yang kedua manfaat bagi pembaca. Kemudian dilanjutkan pada bagian pembahasan. Bahwa pokok pembahasan dalam presentasi ini ada 6, dengan referensi utama yaitu buku akuntansi keperilakuan yang ditulis oleh Arpan Ihsan Lubis pada tahun 2010. Pokok pembahasan pertama sampai 3 akan dibawakan oleh Ibu Dia Lestari dan pokok pembahasan 4 sampai 6 akan saya bawakan sendiri. Kemudian untuk Ibu Dia Lestari saya persilakan. Baik, selamat malam. Di sini saya akan menjelaskan pentingnya manajemen biaya. Pendapatan penjualan dalam suatu perusahaan sebagian besar dihasilkan melalui pengeluaran biaya. Oleh karena itu, manajemen biaya adalah penting. Anggaran biaya dan analisis biaya adalah salah satu cara mengendalikan dan mengatur biaya guna memperbaiki laba bersih. Adapun cara lain untuk memperbaiki laba bersih adalah dengan mengurangi biaya yang dikeluarkan tanpa menghiraukan konsekuensinya. Contohnya, jika biaya iklan dianggap terlalu tinggi, perlu dilakukan pengurangan pada biaya iklan karena akan timbul permasalahan apabila tidak menggunakan iklan untuk promosi, yakni produk yang dimiliki tidak dikenal oleh pasar.
Sistem biaya tradisional versus biaya standar. Sistem biaya tradisional, istilah tradisional mengacu pada sistem biaya yang membatasi input pada biaya historis dan mengusahakan penyerapan penuh atas biaya tetap dan variabel oleh inti produk atau jasa. Fokus utama sistem biaya tradisional terletak pada identifikasi dan akumulasi biaya per unit produk atau jasa. Sistem tersebut digunakan untuk menghitung nilai persediaan dan data biaya harga pokok penjualan atau jasa yang diberikan untuk pelaporan keuangan eksternal. Namun, sistem biaya tradisional tidaklah sesuai untuk pengendalian manajemen yang efektif karena akumulasi data biaya historis semata-mata tanpa perbandingan dengan sasaran biaya yang telah ditentukan sebelumnya tidak sesuai dengan konsep pengendalian kontemporer. Salah satu kelemahan utama dari sistem biaya tradisional adalah bahwa persyaratan akuntansi keuangan menuntut agar biaya per unit produk atau jasa memperhitungkan semua biaya baik yang dapat ditelusuri ke suatu produk atau jasa maupun yang terjadi untuk satu periode waktu tertentu atau untuk lebih dari satu objek biaya. Kelemahan lain berkaitan dengan penggunaan sistem biaya tradisional untuk tujuan pengendalian adalah bahwa satu-satunya dasar untuk mengendalikan adalah perbandingan kinerja saat ini dengan kinerja dari periode sebelumnya. Membandingkan kinerja saat ini dengan periode sebelumnya cukup menyesatkan karena tidak ada cara lain untuk mengetahui apakah biaya dari periode sebelumnya terlalu tinggi, terlalu rendah, atau hampir tepat. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa informasi yang diberikan oleh sistem biaya tradisional tidak sesuai dengan tujuan pengendalian modern. Selain memberikan informasi bermanfaat untuk perencanaan dan pengambilan keputusan manajerial yang sedikit, sistem tersebut juga berbahaya karena mendorong respon yang tidak diinginkan dan destruktif ketika digunakan dalam mengevaluasi kinerja dari individu yang ditugaskan melaksanakan berbagai aktivitas dalam batasan anggaran tersebut. Sistem biaya standar, ruang lingkupnya yaitu kelemahan dari sistem biaya tradisional menyebabkan banyak organisasi mengadopsi sistem biaya standar. Sistem biaya standar mencerminkan pencampuran yang potensial efektif dari akuntansi dengan konsep pengendalian dan teori organisasi modern. Biaya standar adalah sasaran biaya per unit produk atau jasa yang ditentukan sebelumnya secara ilmiah yang dikembangkan melalui studi teknik dan akuntansi. Biaya standar mencerminkan estimasi terinci mengenai berapa biaya untuk melaksanakan suatu tugas tertentu atau penghasilan suatu produk tertentu. Kelebihan sistem biaya standar ini dari aspek pengendalian yang melekat dari perhitungan biaya standar adalah kemampuan untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang sebelumnya ditentukan. Sistem biaya standar dan anggaran fleksibel. Terdapat hubungan yang penting antara penganggaran fleksibel dan sistem biaya standar. Taksiran sistem biaya standar menginventarisasi sepanjang periode pada jumlah anggaran fleksibel. Anggaran fleksibel adalah anggaran biaya per unit dikalikan dengan jumlah unit aktual. Oleh karena itu, sistem biaya standar menjawab pertanyaan seperti apa laporan laba rugi dan neraca akan terlihat jika biaya-biaya dan input per unit harus direncanakan dengan tepat pada tingkat output aktual yang dicapai. Kompatibilitas dengan konsep teori organisasi modern. Dalam pengembangan kerangka kerja untuk sistem biaya standar yang sesuai dengan konsep teori organisasi modern, terdapat beberapa langkah pengendalian yang penting untuk diterapkan sebagaimana dijelaskan oleh Edwin Kaplan, yaitu yang pertama penetapan tujuan organisasi, yang kedua penentuan pusat pertanggungjawaban yang sesuai dengan dan penugasan fungsi kepada masing-masing, yang ketiga pengisian staf dari pusat pertanggungjawaban dengan individu-individu yang memiliki kemampuan, motivasi, dan pengetahuan yang mencukupi untuk melakukan fungsinya.
Yang keempat, menciptakan jalur komunikasi antara pusat pertanggungjawaban dan unit organisasi lainnya, serta di mana perlu, lingkungan eksternal. Yang kelima, pengembangan prosedur yang memastikan bahwa informasi telah mencukupi, relevan, dan tepat waktu sepanjang jalur komunikasi. Yang keenam, desain dan implementasi mekanisme pengendalian yang terukur dan mengevaluasi kinerja dalam hal tujuan organisasi dan memberikan umpan balik mengenai penyesuaian yang diperlukan dalam tujuan dan atau kinerja. Sistem biaya standar dirancang untuk menjalankan 3 fungsi, yaitu yang pertama sebagai sumber informasi. Sistem biaya standar menginformasikan kepada individu yang bertanggung jawab mengenai apa yang diharapkan terkait dengan efisiensi biaya. Yang kedua sebagai jalur komunikasi. Sistem biaya standar menyebarkan tingkat biaya yang diharapkan dan pencapaiannya. Yang ketiga, sebagai alat pengendalian serta evaluasi kinerja, sistem biaya standar periode menyediakan umpan balik mengenai hasil kinerja masa lalu dan penyimpangannya dari standar yang ditetapkan kepada individu terkait. Perhitungan biaya langsung atau variabel. Filosofi yang mendasari metode akuntansi biaya tradisional mengabaikan fakta bahwa biaya overhead tertentu akan tetap konstan tanpa memedulikan kuantitas dari unit yang dihasilkan atau jasa yang diserahkan, sementara biaya overhead yang lainnya berfluktuasi terhadap volume. Untuk mengatasi hal ini, penyusunan anggaran fleksibel dan analisis biaya volume laba diperkenalkan. Untuk memfasilitasi pengambilan keputusan dan pengendalian biaya tanpa perlu untuk menyusun laporan pelengkap yang menghabiskan banyak waktu, suatu filosofi perhitungan biaya baru diperkenalkan sejak tahun 1930 yang disebut metode perhitungan biaya langsung atau biaya variabel yang dianggap memberikan hasil yang sangat lebih berarti bagi manajemen dan bagi mereka yang berhadapan dengan pengambilan keputusan sehari-hari berdasarkan hasil akuntansi biaya. Dorongan keperilakuan, konsep, prinsip, dan praktik akuntansi mempengaruhi pengukuran kinerja manajerial. Konsekuensinya, keputusan manajemen Hawkins menyatakan bahwa konsep, prinsip, dan praktik akuntansi adalah bagus secara keperilakuan maupun teknis jika konsep, prinsip, atau praktik tersebut yang pertama menghambat manajer dari pengambilan berbagai tindakan operasi yang tidak menguntungkan guna membenarkan adopsi atau suatu alternatif akuntansi. Yang kedua, menghambat adopsi atas praktik akuntansi oleh perusahaan yang hanya menciptakan ilusi kinerja. Saya akan melanjutkan pemaparan materi pada pokok pembahasan yang keempat mengenai aspek perilakuan dari langkah akuntansi biaya yang dipilih. Lubis tahun 2010 menyebutkan aspek perilakuan dari langkah akuntansi biaya yang dipilih ini akan menganalisis aspek perilakuan dari langkah-langkah akuntansi yang dipilih yang dapat memodifikasi dan memicu respon manusia yang disfungsional. Yang pertama yaitu penetapan standar. Elemen yang paling berpengaruh dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan sistem biaya adalah standar yang digunakan sebagai kriteria kinerja. Standar mempunyai fungsi ganda, yaitu fungsi sebagai tujuan untuk memotivasi pengendalian biaya serta untuk evaluasi kinerja. Miles dan Venn mengemukakan 4 prasyarat utama bagi sistem pengendalian yang unggul secara keperilakuan tentunya, yaitu standar harus ditetapkan dengan cara yang sedemikian rupa, sehingga orang-orang menerimanya sebagai sesuatu yang realistis dan bukan arbitrari. Orang-orang harus merasa bahwa mereka memilih pengaruh yang dalam menetapkan tujuan mereka sendiri. Orang-orang harus yakin bahwa mereka tidak akan dihukum secara tidak adil untuk variasi normal yang terjadi secara kebetulan dalam sebuah kinerja. Dan umpan balik atas kinerja haruslah bertujuan untuk koreksi maupun bersifat evaluasi. Individu akan menerima kinerja yang realistis jika mereka dilibatkan dalam proses penetapan standar. Jika mereka merasa bahwa partisipasi mereka memiliki dampak terhadap standar, maka mereka akan merasa mampu mengaruhi lingkungan kinerja mereka dan lebih termotivasi dalam mencapai tujuan.
Kemudian dilanjutkan pada partisipasi dalam penetapan standar, bahwa Michael Oran dan Don DeCoster meringkas logika yang mendasari seluruh argumen yang mendukung partisipasi, bahwa menjadi jika seseorang pekerja berpartisipasi dalam menetapkan standar kinerjanya sendiri, maka ia akan membuat komitmen yang tegas terhadap standar tersebut, sehingga akan bekerja keras untuk mencapainya. Jadi, dapat dikatakan bahwa jika seseorang mengetahui sampai sejauh mana kemampuannya dalam menyelesaikan tugas, dia akan menetapkan standar kinerja sendiri berdasarkan kemampuan yang dimilikinya. Maka dia akan mampu mencapai hasil yang maksimal, di mana standar yang dia tetapkan tersebut harus lebih tinggi tentunya dengan standar kerja yang ditetapkan oleh perusahaan. Pada bagian yang ketiga yaitu standar yang ketat versus standar yang longgar. Standar sebaiknya disesuaikan dengan kemampuan dari unit kinerja yang terlibat, sehingga standar tersebut tidak menjadi terlalu ketat maupun terlalu longgar bagi unit kerja yang bersangkutan. Tanpa memperdulikan tingkat partisipasi atau keketatannya, setelah standar ditetapkan, maka standar itu harus diperbaharui sehingga dapat mempertahankan relevansinya. Untuk berfungsi sebagai alat motivasi, standar yang digunakan haruslah tidak terlalu ketat dan tidak terlalu longgar. Standar yang ketat akan menjadi lebih sering untuk tidak tercapai atau sulit dipenuhi. Standar yang ketat berguna sebagai bagi moderator dan manajer saja yang akan termotivasi oleh kebutuhan akan prestasi yang luar biasa tentunya. Sementara itu, standar yang longgar tidak memberikan manfaat motivasional apapun karena standar begitu mudah untuk dicapai, sehingga mandor dan manajer mengabaikan standar tersebut karena dianggap tidak berarti. Kemudian lanjut pada penyerapan overhead. Biaya lain yang penuh dengan dorongan disfungsional adalah penerapan overhead. Praktik umum untuk membebankan overhead manufaktur tetap dan variabel ke produk pada tarif estimasi yang didasarkan pada tingkat kapasitas yang telah ditentukan sebelumnya. Ketika dasar yang digunakan untuk penyerapan berbeda dari yang telah ditentukan sebelumnya, maka variansi yang dibebankan sebelumnya terlalu tinggi atau terlalu rendah. Ukuran dan variansi ini akan dipengaruhi oleh tingkat kapasitas yang dipilih sebagai penyebut dari tarif tersebut. Kemudian pada bagian yang kelima yaitu alokasi biaya tidak langsung. Dalam riset yang didukung oleh National Association of Accountant, menemukan bahwa perusahaan responden membedakan dengan tegas dua jenis biaya tidak langsung, yaitu biaya jasa korporat dan biaya administratif korporat. Biaya jasa korporat yaitu biaya jasa yang dilakukan secara sentral untuk manfaat korporat dan pusat pertanggungjawaban. Biaya administratif korporat yaitu biaya yang diperlukan untuk mengoperasikan kantor korporat. Kemudian pada bagian yang keenam mengenai analisis varians. Unsur utama dari pengendalian biaya adalah perbandingan secara periodik antara biaya aktual dengan sasaran biaya yang telah ditentukan sebelumnya, baik dalam bentuk anggaran maupun standar. Kemudian analisis varians ini terdiri dari yang pertama, keputusan investigasi, dan yang kedua mengenai aspek keperilakuan. Komponen dari kebijakan pengendalian yang dapat mempengaruhi respon manusia adalah faktor-faktor seperti yang pertama, batasan pengendalian, hasil umpan balik, keketatan pemaksaan, dan struktur penghargaan. Kemudian lanjutkan pada pokok pembahasan yang kelima mengenai pengendalian biaya. Membagi biaya ke dalam komponen variabel dan tetap memberikan dasar yang lebih baik untuk pengendalian biaya. Hal tersebut memungkinkan penyusunan laporan laba rugi menggunakan margin kontribusi yang menekankan pada pola perilaku biaya dan memberikan perincian kepada manajer mengenai biaya teknik, biaya yang dikomitmenkan, dan biaya diskresioner. Yang pertama, biaya teknik meliputi biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead variabel. Kemudian biaya tetap yang dikomitmenkan atau biaya kapasitas adalah seluruh biaya organisasi dan pabrik yang terus terjadi dan yang tidak dapat dikurangi tanpa merugikan kompetensi organisasi untuk memenuhi jangka panjang atau tujuan jangka panjangnya. Kemudian biaya diskresioner adalah biaya yang muncul dari keputusan periodik serta tidak memiliki hubungan optimum antara input dan output. Kemudian lanjutkan dengan pembahasan terakhir, yaitu pembahasan yang keenam, pengambilan keputusan terkait pengendalian biaya. Di samping menekankan perbedaan antara biaya tetap dan biaya variabel, serta memberikan informasi mengenai biaya diferensial dalam situasi pengambilan keputusan tertentu, perhitungan biaya langsung atau biaya variabel memberikan informasi penting lainnya kepada manajer.
Beberapa situasi pengambilan keputusan yang umum akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, keputusan bauran produk. Keputusan mengenai bauran produk, manajer penjualan yang mengetahui margin kontribusi dari produk-produknya akan lebih mampu untuk memutuskan produk mana yang akan didorong dan mana yang harus dikurangi atau ditolerir karena hanya menguntungkan produk lainnya. Kemudian yang kedua, penentuan harga produk baru. Produk baru umumnya diterima di pasar setelah diuji coba secara ekstensif oleh perusahaan yang memiliki reputasi dalam industri tersebut. Kemudian yang ketiga, penetrasi pasar. Manajer dapat menggunakan biaya variabel sebagai dasar untuk penentuan harga ketika mereka bermaksud memasuki pasar baru. Dalam contoh misalnya itu pasar luar negeri dengan produk yang sudah ada, atau ketika mereka terpaksa menghadapi persaingan yang semakin meningkat selama periode di mana permintaan semakin menurun. Kemudian yang keempat, penghapusan produk. Margin kontribusi akan membantu manajemen dalam menentukan apakah akan menghentikan suatu produk atau hanya berhenti menjualnya di pasar tertentu. Yang kelima, pesanan khusus. Dalam pemesanan khusus terdapat dua jenis situasi pemesanan, yaitu situasi tersebut dapat melibatkan akomodasi atau pelanggan istimewa, ya. Kemudian untuk persyaratan khusus mengenai ukuran, ketika memesan produk ukuran khusus, maka diberikanlah persyaratan tambahan. Yang keenam, mengenai kampanye iklan dan promosi. Untuk meningkatkan volume penjualan saat ini, perusahaan dapat meluncurkan kampanye iklan dan promosi khusus. Semakin tinggi margin kontribusi dari produk yang dipromosikan atau diiklankan, maka semakin besar manfaat bersih potensialnya. Semakin rendah margin kontribusinya, maka semakin banyak tambahan unit yang harus dijual untuk menutupi biaya-biaya yang dikeluarkan. Kemudian yang ketujuh, keputusan mengurangi biaya. Pengetahuan ini akan mendorong manajemen untuk sangat waspada terhadap biaya dan juga memperkenalkan alat dan prosedur untuk menghemat biaya. Kemudian dilanjutkan dengan bagian terakhir, yaitu bagian penutup yang terdiri dari simpulan dan saran. Simpulan dalam makalah ini yaitu pendapatan penjualan dalam suatu perusahaan sebagian besar dihasilkan melalui pengeluaran biaya, sehingga manajemen biaya menjadi sangat penting. Anggaran biaya dan analisis biaya adalah salah satu cara untuk mengendalikan dan mengatur biaya guna memperbaiki laba bersih sebuah perusahaan. Aspek keperilakuan dari langkah akuntansi biaya yang dipilih itu meliputi pertama, penetapan standar, yang kedua, partisipasi dalam penetapan standar, yang ketiga, standar yang ketat versus standar yang longgar, yang keempat itu penyerapan overhead, yang kelima alokasi biaya tidak langsung, dan yang keenam adalah analisis varians. Kemudian membagi biaya ke dalam komponen variabel dan tetap memberikan dasar yang lebih baik untuk pengendalian biaya. Hal tersebut memungkinkan penyusunan laporan laba rugi menggunakan margin kontribusi yang menekankan pada pola perilaku biaya dan memberikan perincian kepada manajemen mengenai biaya teknik, biaya yang dikomitmenkan, dan biaya diskresioner. Beberapa situasi pengambilan keputusan terkait pengendalian biaya yaitu yang pertama, keputusan bauran produk, yang kedua penentuan harga produk baru, yang ketiga penetrasi pasar, yang keempat penghapusan produk, yang kelima pesanan khusus, yang keenam promosi, dan yang ketujuh keputusan mengurangi biaya. Kemudian dilanjutkan dengan saran. Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, penulis membutuhkan masukan, saran, dan kritik yang bersifat positif dan membangun dari para pembaca untuk penyempurnaan makalah ini. Sekian presentasi dari kelompok kami mohon maaf apabila terjadi kesalahan maupun kekurangan. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih, kami tutup dengan para Santi. Om Santi, Santi, Santi.